Shalom, selamat pagi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah Minggu Biasa ke-26 dengan tema khotbah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Kita memiliki semangat beribadah bukan untuk mencari keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan harus dengan segenap hati sebagai tanda kesetiaan kita kepada Bapa di surga, yang kasihnya abadi dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Mengawali ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan melalui Kidung PKJ nomor 14, baitnya yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah ibadah ini kita landaskan pada pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 pasal ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima berkata demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Atas segala kebaikan Tuhan, mari kita sembah Dia dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah dan benar. Dan pujilah Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-30 sampai ke-31 berkata, yang merupakan hukum kasih bagi anak-anak Allah berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan dan keterbatasan kita membuat kita tidak dapat melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi. Silakan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, yang kami akui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan kedua, untuk menyatakan pengakuan kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menerima berita anugerah yang bersama-sama diterima dari kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang 18. Firman Tuhan berkata demikian, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari kita respon firman Tuhan yang sedemikian dalamnya, mengasihi bahkan juga berjanji untuk memberikan kepada kita kesucian dan bahkan juga pengampunan. Dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu.
Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang terus-menerus boleh kami rasakan sampai detik ini. Kami bersyukur sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersama dengan keluarga, bahkan dengan handai tolan. Di tempat kami bekerja, Kau menyertai memberkati kami. Dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami bersama-sama memuji Engkau oleh karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Saat ini kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan, kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk membaca firman Tuhan. Bahkan menguraikan firman Tuhan dengan jelas dan juga bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati untuk setiap warga jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah ini, juga dalam berkat Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh mengalami firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggapnya Yohanes itu ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik, Bapak, tapi tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau.
tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak percaya. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jemaat terkasih dalam Kristus, inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Selamat pagi saudara-saudara sekalian terkasih. Salam. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah yang baru pertama kali? Ya, puji Tuhan, sudah semua ya. Kita bersyukur kita akan selalu bersemangat beribadah walaupun di situasi bahkan saat yang tidak menentu. Ya, dan banyak di antara saudara kita mungkin juga masih belum berani keluar untuk beribadah seperti sekarang ini. Tidak mengapa, kita bisa bersama beribadah secara pribadi di hadapan Allah. Saudara, hari ini kita diberi tema ibadah sebagai tanda kesetiaan. Nah, saudara, kalau kita melihat rangkaian leksionar kita itu dari Keluaran 17, ya, ayat pertama sampai ke-7 itu bicara tentang bagaimana seorang Musa menjadi seorang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan bahkan memimpin umat untuk menyembah Allah. Dan seorang Musa adalah orang yang setia beribadah kepada Allah secara pribadi. Sehingga dia bisa memimpin umat, bagaimana umat bisa menyembah Allah. Yaitu di Padang Gunung Sin dan bahkan sampai di Mara dan Meriba. Allah bekerja dan umat tahu Allah itu bersamanya. Lalu rangkaian Mazmur 78, 1-4 dan 12-16 itu bicara tentang apa? Betapa pentingnya orang beribadah kepada Allah. Betapa penting menyembah Allah dan betapa pentingnya seorang memuji Allah. Oleh karena segala kebaikannya itu tidak pernah berhenti. Lalu pada Filipi pasal 2 ayat 1-11 bicara tentang apa? Teladan yang luar biasa. Waktu Yesus menjadi manusia, ia mengosokkan dirinya. Bahkan ia menjadi sama dengan manusia, bahkan menghamba. Bahkan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu menandakan sebuah ibadah yang sempurna. Atas kesetiaan Allah yang tentu saja sungguh menjadikan satu bentuk pengajaran. Pengajaran buat kita sekalian bagaimana kita beribadah bukan saja kita itu mengalami pujian. Kita mengalami bahkan mendengar firman Allah. Ibadah itu bukan sekedar kita hadir, tapi bagaimana kita mengalami Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang merawat kita. Amin, saudara-saudara ya. Kita beribadah itu sungguh-sungguh karena kita mengalami Allah. Pujian yang kita naikkan itu bukan sekedar kita ungkap, tapi kita benar merasakan dia hadir. Dia menyentuh hati kita dan bahkan dia tuh membentuk kita. Ini sebuah ibadah. Saudara-saudara terkasih, kalau kita membaca bagian Injil Matius yang baru saja kita baca bersama, dari Matius 21 ayat yang ke-23 sampai 32. Nah, Injil Matius ini sebenarnya punya satu program. Dan bahkan tujuan bahwa Injilnya ini ditulis khusus untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah orang yang tahu persis tentang nubuatan Allah. Bahwa Yesus akan datang
Dan dia akan menjadi pribadi yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Namun saudara, kalau kita lihat kedatangannya bukanlah kedatangan yang disambut dengan hormat ya. Kita tahu bahwa Injil Matius menulis bahwa waktu ia datang, ia ditolak. Bahkan sampai akan dibunuh. Maka dilarikan ke Mesir, lalu kembali ke Nazaret. Lalu kemudian kita melihatnya sejarah menulis juga. Waktu dia melayani, dan bahkan dia hadir dimanapun dia tertolak. Dan hari ini kita melihat, waktu Yesus juga hadir mengajar di Bait Allah. Ternyata juga para tua-tua, ahli Taurat, ya, bahkan juga imam-imam kepala bertanya. Ya. Pertanyaannya sangat menarik ya, untuk kita boleh lihat bahwa dengan kuasa manakah ya, dan dari manakah kuasa itu? Saudara kata lihat bahwa dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan dari siapakah bahkan kuasa itu yang kamu terima itu? Saudara-saudara terkasih, rupanya memang keberadaan para tua-tua, ahli Taurat dan juga kemudian para imam, itu merasa tergeser. Merasa bahwa mereka biasanya melakukan ibadah yang biasa-biasa saja. Yesus melakukan ibadah di mana kuasa Allah luar biasa. Pendengarnya diberkati. Ada kesembuhan. Bahkan juga ada kuasa yang lebih dari sekedar bacaan-bacaan yang dibaca setiap hari. Saudara, kalau kita lihat, rupanya umat Israel sudah biasa setiap hari itu berada di Bait Allah. Dan Yesus tahu strategisnya bagaimana ia menyampaikan firman Allah. Nah, saudara, kelihatannya bahwa para imam kepala, ahli Taurat, dan juga orang Farisi itu merasa kedudukan tergeser, sehingga dia tahu ya bahwa Yesus ini siapa sebenarnya. Mereka tahu juga, toh Yesus anak seorang tukang kayu, anak dari dilahirkan seorang dari wanita Maria, dan terkenal ayahnya itu Yusuf. Maka pertanyaan, dari mana kuasamu itu? Dan siapa yang mengajarkan kepadamu? Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat reaksi Yesus Kristus rupanya dengan bijaksana. Oke, saya akan jawab deh. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Ya, rupanya Tuhan Yesus memang membuat satu pertanyaan buat mereka juga bingung menjawabnya. Apa pertanyaannya? Saudara, tadi sudah kita baca bukan? Yesus bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Wah, saudara, pertanyaan yang ternyata jawabannya mungkin sederhana. Nah, tetapi apakah dijawab langsung? Tidak, saudara. Karena apa? Para tua-tua, ahli Taurat dan Farim sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu jawabannya, harusnya dari surga. Oh, mereka berdebat, kalau saya katakan dari surga, mereka mengapa kamu gak percaya? Dan kalau jawabannya dari manusia, waduh, takut dengan orang banyak. Karena mereka tahu bahwa Yohanes itu sudah dianggap sebagai nabi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat bahwa reaksi bijaksana dari ini ternyata membungkam pertanyaan para ahli Taurat, ya, tokoh agama saat itu. Nah, saudara, maka kalau kita lihat, Alkitab mengatakan, seorang yang menyembah Allah itu harusnya tahu benar siapa Allah yang dipercaya. Nah, seorang yang percaya kepada Allah harusnya juga rasa hormatnya kepada dia lebih melampaui apapun. Tapi rupanya para tokoh agama ini yang setiap hari berada di rumah Allah hanya tahu, hanya mengerti, tidak mengakui, bahkan tidak percaya. Saudara, kalau tahu, semua orang tahu Yesus siapa. Bahkan mengerti, semua orang mengerti siapa dia. Tapi untuk percaya, bahkan juga untuk bersandar kepada dia, itu ternyata sebuah pilihan. Maka saudara, kalau kita lihat, sampai Yesus juga mengungkapkan sebuah perumpamaan. Sebenarnya untuk mereka. Nah, sekarang juga kamu jawab juga. Ya. Ada seorang ayah punya 2 anak. Ya, yang sulung ditanya, anakku silakan pergi ke kebun anggur bekerja. Ya, mengatakan dia berangkat.
Tapi ternyata tidak sampai ke kebun anggur itu, bahkan tidak melakukan. Tapi yang kedua malah sekarang kamu juga pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Enggak lah. Ya. Tapi kemudian apa? Menyesal dan ternyata yang mengerjakan apa? Yang mengerjakan tugas dari seorang ayah adalah anak kedua. Lalu ditanyakan siapa yang mengerjakan pekerjaan ayahnya? Mereka menjawab orang yang terakhir. Maka mengatakan dengan ungkapan apa? Bagian terakhir dari bacaan kita itu sangat menarik. Kalau kita cermati dari bacaan kita hari ini, kita akan melihat ya pada ayat yang ke-23. Ya, dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya mereka yang terakhir. Saudara kita perhatikan ini. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak percaya, menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Seringkali mungkin bahwa para tokoh agama pada zaman Yesus ini berpikir, cukuplah kalau sudah membaca kitab suci. Cukuplah kalau sudah memuji Tuhan. Dan cukuplah kalau sudah berpakaian keagamaan. Dan cukuplah kalau sudah mengucapkan pengakuan iman. Karena semua berpahala bagi orang Yahudi. Namun saudara kalau kita cermati, apa yang Yesus sampaikan di sini jelas sekali. Para orang Farisi bahkan tokoh agama Yahudi mengatakan, pemungut cukai itu orang-orang yang layak disingkirkan. Bahkan juga perempuan sundal juga perlu disingkir, bahkan dilempari batu. Berbeda dengan pikiran Tuhan Yesus. Waktu ada seorang perempuan datang yang telah juga ditangkap karena berzina. Yesus berpesan ya, bahkan memberikan juga tantangan. Siapa yang tidak berdosa, lempari orang ini dengan batu. Tapi ternyata tidak ada seorang pun. Dan tinggal Yesus seorang diri, bahkan wanita ini. Apa yang dikatakan? Tidak ada yang melempari batu padamu. Mulai sekarang, ya, berhentilah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, artinya bahwa kehidupan beragama, ibadah sebagai tanda kesetiaan itu, kita harus tahu. Kita harus benar-benar camkan dalam hati kita. Kita beribadah kepada Allah yang mengasihi kita, bahkan mengampuni kita. Dan kita beribadah juga kepada pribadi yang berpengharapan buat kita. Maka saudara, kalau kita cermati ya bahwa legalitas orang beragama. Legalnya kita seorang yang beribadah kepada Allah. Bahkan resminya kita orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan wujud nyata kita sungguh ibadah sebagai tanda kesetiaan ini harus sampai kedalaman. Kedalaman hati kita luar biasa. Kita tahu Yesus sudah berkorban untuk kita. Bahkan dia sudah mengasihi kita. Dan dari dialah kita boleh berpengharapan. Maka saya mengatakan, jangan pernah main-main untuk anugerah Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jangan pernah remehkan pengampun yang Allah nyatakan buat kita. Artinya saudara, kalau kita lihat sampai pemungut cukai. Bahkan perempuan sundal itu disebut oleh Yesus, mereka akan mendahului kamu dalam kerajaan surga. Itu artinya betapa pentingnya. Sebuah pengenalan, pengalaman, kesungguhan hati, bahkan keteguhan hati, bahkan kesetiaan pada Allah itu teramat penting. Nah saudara-saudara dalam Kristus, mari kita boleh terus belajar. Kalau kita akan boleh belajar aplikasi dari perenungan hari ini, ya, kita boleh belajar di dunia sekitar kita saat ini. Ada begitu banyak tantangan. Bahkan bisa saja seorang tokoh agama nanti tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Waktu kita tidak bersungguh-sungguh pada Allah. Saudara, satu hari mungkin pengalaman yang pertama saya alami. Ya, ketika satu hari, ya,
Di salah satu klasis Banyu Utara, ya, ada seorang yang punya sesuatu yang harus dibuang, susuk yang jumlahnya 16 pada saat itu. Dan bahkan juga ada beberapa orang yang melihat langsung bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ada seorang tokoh di salah satu tokoh ya agama kita Kristen. Kok bisa kamu lakukan itu? Ya. Dan kenapa dari mana itu? Saudara, rupanya selama ini Alkitabnya dibaca, tidak diimani. Nah, Lukas pasal yang 10 misalnya, ayat 17 sampai 20 mengatakan, orang-orang percaya diberi kuasa. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2, kita diberikan tenaga secara rohani. Itu artinya di aplikasi sekarang, sebagai orang percaya, apakah kita sungguh-sungguh mengaminkan bahwa Yesus yang kita percaya dan Dia yang kita amini sungguh-sungguh adalah pribadi yang berkuasa, bahkan juga mengalahkan kuasa kegelapan. Dan apakah kita juga sungguh-sungguh mengaminkan bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui segala akal. Bahkan kuasa Tuhan itu sungguh kuasa yang bukan saja untuk berikan satu penyelesaian sesaat. Selesailah kalau orang punya kuasa gelap lalu bebas. Dan bahkan merasakan damai sejahtera. Tapi saudara, lebih dari itu, dia memberikan pengharapan pada setiap orang yang sedang mengalami, mungkin katakanlah disingkirkan sebagai pungut cukai atau seorang mungkin melakukan tindakan kecemaran, dianggapnya tidak berguna. Nah, seolah dosa itu sudah bertumpuk-tumpuk atas mereka, dan sementara waktu kita sedang berpikir kita yang paling bagus, waktu kita sedang berpikir kita yang paling baik, waktu sedang berpikir saya yang paling beragama, saudara, betapa sombongnya orang ini. Termasuk saya kalau berkata begitu. Saya belajar betapa apa yang saya dapat, keselamatan yang saya dapat itu hanya anugerah. Bukan oleh karena saya menjadi seorang pendeta. Bukan oleh karena saya mengupayakan, saya sungguh-sungguh baca Alkitab sudah bolak-balik, sudah 6 kali, khatam. Lalu saya akan selamat. Belum tentu, saudara-saudara. Kita belajar dari para tokoh agama Yahudi. Sampai katakan bahwa pemungut cukai, orang itu akan masuk dalam kerajaan, tetapi kamu akan tidak. Saudara terkasih, mari kita akan bersama belajar bahwa ibadah sebagai tanda kesetiaan. Jangan sampai hanya sampai pada pemahaman, yang penting sudah sembahyang. Yang penting sudah memuji Tuhan. Yang penting sudah beribadah hari Minggu. Selesai, oh saudara. Tidak hanya sampai di situ. Mari kita lihat satu ayat untuk kita menutup renung ini. Matius pasal yang ke-5. Kita buka bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu. Matius 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan waktu orang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Dan kita benar-benar menjadi orang yang tahu kepada siapa kita percaya dan siapa yang kita layani. Selamat untuk terus beriman pada Kristus. Jangan ragukan kuasanya. Dan bahkan kita yakin akan kuasa, bahkan juga kekuatan yang dahsyat dari Dia. Maka ibadah sebagai tanda kesetiaan, kita buktikan kita benar-benar menjadi anak Allah yang patuh dalam segala tindakan. Dan Dia pasti akan memberkati dan memakai kita sebagai alat di tangannya. Amin. Mari kita bersama masuk ini. Bersama kita naikkan sifat kita dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Allah. Mengajar kami sekalian bahwa kami tidak cukup untuk membaca firman, bahkan tidak cukup untuk beribadah, bahkan tidak cukup untuk melayani dengan apa yang ada pada kami.
Namun lebih dari itu kami harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati, yang sudah berkorban untuk kami. Terima kasih untuk pengajian hari ini, biarlah Tuhan. Kami akan boleh memandang orang lain sebagai orang-orang yang berharga di mata-Mu. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus kami rangkul, dan jatuh dalam dosa mereka harus kami bawa, bahkan dalam doa, dan tidak menganggapnya sebagai orang yang mungkin harus disingkirkan. Namun sebagaimana Tuhan Yesus juga begitu menghargai. Pemungut cukai dan perempuan bersundal. Mereka yang bertobat dan percaya kepadamu akan diselamatkan dan punya pengharapan. Inilah satu kekuatan iman kami, bahkan juga pengajar yang luar biasa. Maka Tuhan tolong kami supaya kami seperti yang Kau mau. Dan biarlah Tuhan ajar kami supaya kami jangan merasa lebih. Ajar kami jangan sampai kami merasa sudah lebih beragama, lebih beriman. Karena anugerah keselamatan hanya daripadamu. Dan kalau kami menjadi anak Allah bukan oleh karena kebaikan kami, oleh karena kebaikan Tuhan yang mengampuni kami. Mengampuni kami dan sucikan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini keluarga jemaat Tuhan, memberkati setiap langkah hidup mereka di sepanjang minggu yang akan dijalani. Tugas-tugas mereka sebagai guru, bahkan sebagai dokter dan sebagai perawat bidan dan juga sebagai tenaga medis yang lain dan juga karyawan rumah sakit dan pemerintahan, usahawan, pedagang, dan petani. Tuhan Yesus berkati mereka, lindungi mereka, dan bungkus dengan darah kuasa Tuhan, kemanapun mereka pergi. Dan jauhkan dari berbagai macam virus, termasuk virus corona yang juga kami tidak tahu tempat dan bahkan kemana arahnya. Namun kami tahu di dalam Tuhan Yesus ada pelindungan. Tuhan tolong berkati juga untuk klaster-klaster di setiap kecamatan di Banyumas yang sangat banyak. Tuhan tolong berkati agar juga lindungi juga warga Banyumas ini. Dan khususnya warga jemaat Tuhan yang juga ada di antara yang diisolasi. Engkau akan tolong. Supaya mereka pun juga dari hasil rapid test dan juga swab akan dinyatakan juga bisa negatif. Dan kalaupun mungkin ada indikasi yang lain. Engkau tolong berkati agar darah Tuhan Yesus yang boleh melindungi mereka sekalian. Dan kami sekalian majelis gerejamu juga. Tugas-tugas yang kami jalani dan ibadah ini pun rentan terhadap juga bakteri atau virus. Maka lindungi kami juga dengan darah kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami, anak-anak kami yang juga masih sekolah dan juga harus juga melalui daring, melalui para guru. Berkati agar mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh, penuh taatan, dan para guru pun bahkan berkati agar mereka juga mengajar, walaupun melalui daring mereka pun akan diberkati dan mereka menjadi guru dari jarak jauh yang bisa membuat para siswa juga punya ilmu yang baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Jam hidup kami, kapanpun, dimanapun dalam minggu ini, dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, segala abad dan tempat, marilah kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan ketika kita masuk dalam rumah ibadah sebagai ucapan syukur yang kita dasarkan pada Amsal 3 ayat 9 sampai yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita aturkan persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan kedua. Jemaat mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu kembali dengan penuh ucapan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang kami rasakan sampai saat ini. Dan dalam ibadah pagi hari ini, kami bersama-sama menyatukan hati kami, mengumpulkan persembahan. Persembahan ini adalah wujud tanda syukur kami atas berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga kami boleh melakukan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan undur dari tempat ini, mengakhiri ibadah pagi hari ini, untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami di dalam perjalanan, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah kami. Dan bila di dalam kami memberikan persembahan, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Akan jauhlah
Saudara-saudara yang terkasih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersama-sama kita tunduk kepala kita, terima berkat Tuhan bersama-sama. Kiranya Allah Bapa di surga yang kasih setianya abadi, menjadi tumpuan harapanmu. Kiranya Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan, menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu, menjadi dasar perubahan hidupmu, kini dan selamanya. Amin.